Halo guys, kembali lagi di channel aku Sari Golan, Horas Bo. Oke, sebelum kita ke videonya, aku ingatkan dulu sama kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini dan juga tombol like-nya. Oke, makasih. Oh, jadi ceritanya nih aku mau cerita. Jadi ceritanya dulu kan aku tamat SMP, terus ke Medan itu ke ibu kota. Kan dari kampung terus ke Medan itu daftar SMA. Jadi SMA aku udah ngerantau guys, sudah jauh dari orang tua gitu ya. Dulu itu keseharian aku itu belajar rata-rata 80% rata-rata waktu itu belajar 80% ya. Kenapa? Karena kita itu semester satu, dulu aku masuk sekolah itu jam 7.15, terus pulang itu jam 2.15, sampai rumah, terus pergi lagi ke tempat les jam 4 sore masuk les, jam 7 pulang ke rumah makan udah belajar gitu. Jadi kita itu jarang dulu ya yang kayak orang sekarang kan kalau pulang sekolah itu nongkrong gitu. Kalau aku dulu jarang. Kalau kita dulu itu main-main paling hangoutnya palingan makan bakso sama teman-teman sama gengnya kan. Dulu aku atas semester 1 semester 2 itu ada geng namanya 6 serangkai, ada 6 cewek ya kan. Terus dari kelas 11 sama kelas 12 itu gengnya S4D. S4D ya. Jadi kita itu kalau jalan-jalan palingan acara ulang tahun teman gitu doang, paling makan bakso, jalan-jalan gini. Jadi gak setiap hari itu kita nongkrong-nongkrong, enggak, karena kita les ya, masing-masing ada les gitu. Terus kalau jalan-jalan dulu kita sama keluarga ya kan, jalan-jalan ke rumah keluarga gitu kan. Kalau agak jauh itu perjalanannya aku selalu bawa itu buku kecil yang adalah rumus-rumus matematika apa kimia gitu, aku selalu bawa itu karena dulu kan belum itu ya, handphone belum terlalu sampai setren sekarang. Kalau dulu kan kita kalau mau pergi ke sekolah masih bisa ninggalin handphone di rumah. Kalau sekarang jangan, setengah nyawa kayaknya udah ada di sistem itu loh, di handphone itu. Jadi jangan sampai ketinggalan handphone kalau sekarang. Kalau dulu masih bisa. Jadi kalau perjalanan jauh itu aku selalu bawa notebook, apa catatan kecil gitu. Jadi ada lagi nih keanehan, kalau malam-malam itu kan habis pulang les sudah capek, terus masih ada tugas. Ya aku tuh ngerjain tugas itu sampai jam 12 malam gitu ya. Nah tiba-tiba jam 1 jam 2 itu kebangun ya. Kok bantal aku ada di mana? Gak empuk ya. Ternyata bantalnya buku sama ballpoint. Jadi gitu, keseringan dulu kayak gitu nggak bisa mengontrol jam tidur gitu ya. Jadi ngerjain tugas ya sampai tidur gitu. Salah itu ya. Nah, jadi tibalah di kelas 12. Kita kan udah senam PTN tuh. Kita kan kalau SMA itu kita selalu dipush gimana biar masuk perguruan tinggi negeri ya kan. Jadi kita tuh ya berusaha belajar lah biar gimana biar bisa nanti masuk PTN gitu kan. Pada waktu dulu ada senam PTN jalur undangan itu, dulu ada senam PTN jalur undangan itu dari nilai rapot ya kan. Nah pada pengumuman itu aku lihat pengumumannya, aku itu nggak lolos. Teman-temanku ada beberapa yang lolos, aku nggak lolos gitu. Jadi aku tuh sempat sedih ya kan, sempat sedih ya, ini nggak lolos berarti harus berjuang lagi nih untuk senam PTN. Nah habis itu kita berjuang untuk senam PTN, kita pergi ke les lagi, ke tempat les, belajar terus. Nah tiba pengumuman senam PTN, aku tuh cita-citaku dulu di USU, kalau ke USU nih Met. Karena papa aku juga nggak dibolehin ke luar daerah gitu, keluar dari Sumatera gitu ya kan, Sumatera Utara gitu. Ambil aja yang USU atau yang Nimet gitu katanya, kata papaku. Ya kalau orang tua yang bilang kita harus nurut, jangan dilawan ya.
Terus jadi aku pilihnya itu cuma di USU dan Unimed doang. Jadi dulu kalau kita itu pergi entah ada acara tes apa di USU gitu ya kan, jadi udah haluin nih, kampus aku. Jadi dulu juga ada halu guys, bukan sekarang doang yang ada halu. Jadi kampus aku. Ya ternyata pas pengumuman SBMPTN nggak lulus. Sedihnya itu sedih sekali. Tapi nggak sampai situ, aku masih tetap mencari gimana biar bisa masuk PTN dulu ya. Jadi aku dulu tuh coba yang Polmed, Politeknik Negeri Medan, kampus ungu. Nah, jadi sebelum pengumuman Polmed ini, 1 minggu sebelum pengumuman itu aku udah berdoa karena cuman itu formulir yang aku pegang, nggak ada lagi tes lain gitu. Jadi harapan cuma di situ untuk masuk PTN tahun itu. Jadi 1 minggu itu aku berdoa. Nah, tiba pada pengumuman, ini udah kunci kamar nih, udah di free fact ini kamar, nggak boleh ada yang tahu dulu. Pas buka pengumuman nih, nggak lolos. Di situ nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sampai cara nangis aja nggak tahu caranya gimana. Jadi udah 1 minggu ke depannya setelah nerima pengumuman itu nggak lulus itu, wah, terasanya kayak hampa gitu, putus asa gitu, nangis lalu ngurung sendiri kayak mana ya, menutup diri gitu. Jadi nggak mau berbaur sama teman-teman juga. Kamu masuk sini, iya aku gitu doang. Jadi nggak mau panjang lebar lagi gitu. Jadi selalu merenung. Jadi hampir 1 minggu itu dulu aku ya gimana ya, sedih ya, nangis. Jadi aku dulu itu nyalain diri gitu lah ya, kenapa selama ini udah belajar, waktu itu dipergunakan pengen belajar mulu, kenapa sih kok nggak bisa gitu. Jadi seolah-olah bertanya-tanya gitu, apa sih gitu. Jadi habis itu kayaknya aku bisa bilang aku menyerah deh. Jadi menyerah, bukan hampir menyerah, tapi udah menyerah untuk kuliah lagi gitu. Sampai aku nanya kerjaan sama temanku. Jadi aku diajak kerja kan, ada kerjaan di sini, datang aja. Nah, ke situ aku pergi ya, kerjanya kerja bisnis gitu sih. Ya di situ aku nggak berkembang ya kan, mungkin aku nggak passion di situ, jadi aku nggak berkembang. Tapi aku lama juga di situ guys, lama, kira-kira lebih juga 1 tahun lebih. Aku nggak tahu kenapa tuh ya, itulah yang namanya perjalanan hidup ya. Terus itu aku merasa udah nggak nyaman, kok gini aja gitu. Jadi aku pergi ke Jakarta, datang ke Jakarta tuh nyari kerja juga. Jadi aku datang ke Jakarta untuk nyari kerja gitu, mana yang siapa tahu ada yang lebih baik di Jakarta gitu ya. Tapi setengah tahun di Jakarta juga belum nemu pekerjaan. Nah, terus keluarga nanya tuh mau kemana, apa mau lanjut lagi kuliah gitu kan. Terus aku pikir-pikir lagi, mau lanjut lagi kuliah, umur udah segini gitu ya kan. Jadi berpikir-pikir tuh hampir 1 bulan aku berpikir di situ gimana jadinya, keputusannya apa. Lalu aku memutuskan untuk ngambil kuliah lagi, tapi kuliahnya di swasta, nggak bisa lagi di negeri tuh. Jadi aku daftar di swasta. Jadi aku daftar di kuliah swasta. Sekarang aku udah kuliah. Jadi maksud aku sama kalian itu, mungkin ada teman-temannya yang nggak masuk PTN gitu ya. Ada teman-teman yang nggak masuk PTN terus itu putus asa gitu ya kan. Ya kalian itu harus sabar. Yang penting kalian itu udah berusaha. Gak usah terlalu menyalahkan diri lagi. Yang penting kalian udah berusaha.
ya pasti ada waktunya gitu. Kayak aku kan, teman-teman aku udah ada yang wisuda gitu, tapi aku masih baru mendasar ya. Aku cuma sadar aja ya, semua orang itu punya waktu ya masing-masing gitu, jadi nggak usah kita sama-samain sama orang. Itu aja sih pesannya. Jadi kalau kalian nggak lolos hari ini, coba lagi tahun depan. Ya mau kuliah di mana juga, kalau selagi kalian punya niat untuk melanjutkan pendidikan, ya di mana aja bisa. Karena sekarang itu yang penting itu skill dari orangnya, bukan di mana dia kuliah di sini, bukan gitu lagi. Yang penting itu sekarang adalah ya dari orangnya gitu loh, apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa gitu, bukan kamu dari mana, bukan gitu lagi sekarang. Jadi kalian semangat buat yang belum bisa kuliah tahun ini. Lagi ada tuh kan yang nggak lolos itu, aduh aturan, seandainya aku lolos tahun ini, aku itu kuliah online, nggak harus ke kampus gitu. Mager itu namanya. Oke, ya segitu. Gagal itu hal yang normal, itu hal biasa gagal gitu. Jadi gagal itu bukan malapetaka ya, itu sebuah proses juga. Kalau nggak sukses ya gagal gitu, tapi kita mencoba gitu guys. Nah jadi kalau kalian punya teman kalian nggak lulus, dia mungkin letih lesu gimana gitu ya, nggak punya semangat, nah kalian share video ini tuh, lihat video Kasar itu. Ya kamu semangat gitu ya guys. Jadi untuk kalian yang udah lama nganggur tapi masih ada niat untuk melanjutkan pendidikan, ya dilanjut aja gitu. Tapi umur aku udah segini, nanti kuliah segini, itu jangan kalian hitung-hitung. Kita kan nggak tahu waktu kita di dunia kayak mana. Ya kuliah itu cuma berapa tahun, 4 tahun, tapi dalam 4 tahun ini kita mempersiapkan beberapa puluh tahun ke depan gitu. Selagi ada kesempatan ambil aja, karena kesempatan itu jarang datang 2 kali, palingnya sekali doang gitu guys. Ya sekian dulu video dari aku. Kalau kalian punya teman yang nggak lolos, kalian boleh share ke dia, ke teman kalian itu, ini lihat video Kasari gitu, biar mereka juga semangat. Siapa tahu kan ya video ini bisa semangat ya kan. Oke guys, sekian dulu. Untuk kalian yang belum subscribe tadi, jangan lupa subscribe ya, karena bakalan banyak video yang aku bagi-bagikan nanti di sini, entah cara-cara apa gitu yang bisa membantu biar kalian juga bisa mengikuti. Oke, sekian dulu video dari aku. Salam.